Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Daniel, menemani saudara sebelum beristirahat sepanjang malam, untuk kita bisa memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Hari ini Selasa 3 Juni. Kita bersyukur kita boleh bekerja. Mungkin kalau saudara sibuk dalam pekerjaan dan melakukan aktivitas sepanjang hari, saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari lakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur dan jangan bersungut-sungut, karena Tuhan senang orang yang mengucap syukur. Dan hari ini kembali kita belajar firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi pelajaran dalam hidup kita. Mereka memberikan teladan yang baik untuk kita lakukan. Sedangkan tokoh-tokoh yang memberikan teladan negatif, jangan kita ikuti tentunya. Pada hari ini, ayat hafalan kita diambil dari satu tokoh yang bernama Nuh, dari kitab Ibrani 11 ayat 7. Saya beri judul Nuh, taat tanpa melihat. Kita baca ayatnya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kisah Nuh tentunya dicatat cukup panjang dalam kitab Kejadian 5, mulai dari ayat 28 sampai 9 ayat 29. Nuh juga sempat disebut oleh Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 14 ayat 14 bahwa ia adalah orang benar. Nuh dalam kitab Kejadian kita belajar bahwa ia taat melakukan perintah Tuhan untuk membangun bahtera yang sangat besar dengan spesifik ukuran yang tepat. Nuh membuatnya bersama dengan 3 orang anaknya. Dan Nuh akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Ini satu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan, karena pada saat itu boro-boro Nuh melihat banjir yang besar. Hujan pun tidak ada pada saat itu. Kejadian pasal 7 ayat 11 mencatat pada saat itu bumi hanya dipenuhi oleh embun saja dan pohon-pohonan hidup karenanya. Belum ada hujan pada saat itu. Dan ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Namun Nuh tetap setia sekalipun ia diejek oleh banyak orang mengenai hal ini. Dan saya bisa membayangkan betapa frustrasinya Nuh pada saat itu. Tetapi Nuh tidak putus harapan. Ia tetap melakukan tugasnya, ia tetap taat, ia hidup takut akan Tuhan. Ia taat bukan karena melihat, tapi ia taat tanpa melihat. Inilah iman yang sesungguhnya. Makanya Nuh disebut sebagai salah satu tokoh dari pahlawan iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Bukan hanya itu saja, sepanjang 120 tahun Nuh membangun bahtera, dan Nuh tetap memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang pada saat itu akibat dosa mentalitasnya sudah semakin merosot. Nuh berkata, bertobatlah, bertobatlah. 2 Petrus 2 ayat 5 menyatakan bahwa Nuh menjadi pemberita kebenaran selama 120 tahun. Dan Nuh tidak putus asa dengan apa yang ia alami dan ia derita. Ia tetap melakukan tugasnya dan melakukan perintah Tuhan. Karena hal inilah maka Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya menurut penulis Ibrani. Dan karena imannya itu, ia menghukum dunia. Kita tahu setelah Nuh menyelesaikan bahteranya, Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Dan Tuhan memulai sivilisasi yang baru dari Nuh dengan 3 anaknya, 3 menantunya dan istrinya. Berkembanglah keturunan-keturunan manusia yang baru, sampai akhirnya nanti Abraham dipilih dari anaknya Sem. Dan kita semua, orang-orang Indonesia khususnya, berasal mungkin dari keturunan Yafet. Tapi ada juga yang berkata dari keturunan Ham. Yang pasti setelah Nabi Nuh, Tuhan memulai kemanusiaan yang baru. Karena
keturunan Adam sampai saat Nuh menyelesaikan bahtera binasa karena air bah. Inilah pelajaran yang kita sungguh-sungguh bisa tiru dari Nuh. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan menyelesaikan program Tuhan, kita harus taat dan hidup di dalam iman seperti Nuh yang setia melakukan pekerjaannya dan taat sekalipun ia tidak melihat. Kita seringkali belajar mudah untuk taat kalau kita melihat. Namun hari ini dari Nuh kita belajar untuk taat saja kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat hasilnya, kita percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah hidup dalam ketaatan. Kiranya firman Tuhan melalui tokoh Nuh ini mengingatkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.